Pernahkah kamu merasa lelah, bukan karena tubuh, tetapi karena hati? Lelah menjalani hari demi hari, lelah menghadapi manusia, lelah mengejar sesuatu yang tak pernah benar-benar memberi ketenangan. Ada saat di mana kamu tersenyum di depan orang lain, tetapi di dalam hatimu terasa kosong, sunyi, dan berat. Kamu tetap bangun setiap pagi, tetap bekerja, tetap berbicara, tetap tertawa, tetapi jauh di dalam dirimu, ada bagian yang terasa sangat lelah, seakan jiwamu ingin berhenti sejenak dari dunia. Kadang kita tidak tahu mengapa kita lelah. Tidak ada masalah besar, tidak ada musibah besar, tetapi hati tetap terasa sesak. Seperti ada beban yang tidak terlihat, tetapi terus menekan dari dalam. Kita mulai kehilangan semangat, kehilangan rasa, bahkan kehilangan arah. Hal-hal yang dulu membuat bahagia kini terasa biasa saja. Pujian tidak lagi menghangatkan, harta tidak lagi menenangkan, kesenangan tidak lagi mengisi. Yang tersisa hanya rasa capek yang sulit dijelaskan. Di saat seperti ini, banyak orang mencoba lari. Ada yang lari ke hiburan, ada yang lari ke kesibukan, ada yang lari ke hubungan, ada yang lari ke kesenangan dunia. Tetapi anehnya, semakin kita lari, semakin lelah kita. Karena masalahnya bukan di luar, tetapi di dalam. Yang lelah bukan tubuh kita, tetapi jiwa kita. Dan jiwa tidak bisa diistirahatkan dengan dunia, karena jiwa berasal dari Allah, dan hanya Allah yang mampu menenangkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukan dengan uang, bukan dengan pujian, bukan dengan popularitas, bukan dengan cinta manusia, tetapi dengan mengingat Allah. Karena setiap hati diciptakan dengan kebutuhan yang sama, yaitu membutuhkan Allah. Jika hati menjauh dari Allah, maka sekuat apapun dunia yang kita miliki, tetap saja akan terasa kosong. Kadang kita berpikir, mungkin jika hidup kita lebih mudah, kita tidak akan selelah ini. Mungkin jika masalah berkurang, hati akan tenang. Mungkin jika orang lain berubah, kita akan bahagia. Padahal seringkali, yang perlu berubah bukan keadaan, tetapi cara kita memandang kehidupan. Dunia ini memang tidak diciptakan untuk menjadi tempat istirahat. Dunia adalah tempat ujian, tempat perjalanan, bukan tempat tujuan. Jika kita berharap dunia selalu membuat kita nyaman, maka kita sedang menaruh harapan di tempat yang salah. Rasulullah sendiri adalah manusia paling mulia, tetapi hidupnya penuh kesedihan, kehilangan, kesulitan, dan air mata. Beliau kehilangan orang-orang tercinta, difitnah, disakiti, ditolak, bahkan dilempari batu. Tetapi beliau tidak pernah menjadikan dunia sebagai sumber kebahagiaan. Beliau menjadikan Allah sebagai tempat bersandar. Ketika hatinya lelah, beliau sholat. Ketika dadanya sempit, beliau berdoa. Ketika hidup terasa berat, beliau mendekat kepada Allah. Kita sering membalik urutan. Saat lelah, kita justru menjauh dari Allah.
Kita menunda sholat, melalaikan doa, melupakan zikir. Padahal justru di saat lelah itulah kita paling membutuhkan Allah. Seperti seorang anak yang menangis bukan karena tidak kuat, tetapi karena butuh dipeluk. Hati kita pun demikian. Ia tidak lelah karena terlalu lemah, tetapi karena terlalu lama berjalan tanpa kembali kepada Rabb-Nya. Ada lelah yang datang karena dosa yang tidak kita sadari. Dosa membuat hati gelap, berat, dan sempit. Semakin banyak dosa, semakin berat hati. Kita mungkin tidak merasakan langsung dampaknya, tetapi lama-lama, kita merasa hampa, mudah gelisah, sulit tenang, dan cepat putus asa. Padahal itu semua adalah tanda hati yang jauh dari cahaya Allah. Bukan karena Allah tidak sayang, tetapi karena kita terlalu lama berpaling. Namun indahnya Islam selalu memberi harapan. Tidak peduli seberapa jauh kamu tersesat, pintu kembali selalu terbuka. Tidak peduli seberapa berat hatimu hari ini, Allah selalu siap menenangkan. Tidak peduli seberapa lelah jiwamu, Allah tidak pernah lelah mendengarkan. Kamu hanya perlu satu langkah kecil, yaitu kembali. Kembali kepada sholat, kembali kepada doa, kembali kepada zikir, kembali kepada Al-Quran. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk mendekat kepada Allah. Datanglah dalam keadaan lelahmu, dalam tangismu, dalam kekosonganmu. Katakan kepada Allah bahwa kamu capek. Katakan bahwa kamu butuh. Katakan bahwa kamu tidak kuat sendiri. Allah tidak menuntut kata-kata indah. Allah hanya menunggu kejujuran hatimu. Karena seringkali, satu doa yang tulus lebih bernilai daripada 1000 kata tanpa rasa. Jika hari ini hatimu terasa lelah dengan dunia, jangan anggap itu sebagai kelemahan. Anggaplah itu sebagai panggilan. Panggilan dari Allah agar kamu berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan mengingat kembali untuk apa kamu hidup. Dunia ini bukan tujuan. Dunia ini hanya jembatan. Dan orang yang menjadikan jembatan sebagai rumah, pasti akan kecewa. Mungkin inilah saatnya kamu tidak lagi bertanya, mengapa hidupku berat? Tetapi mulai bertanya, seberapa dekat aku dengan Allah? Karena semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin ringan hatinya, meskipun masalahnya banyak. Dan semakin jauh seseorang dari Allah, semakin berat hatinya, meskipun hidupnya terlihat sempurna. Lelahmu bukan tanda bahwa kamu gagal. Lelahmu adalah tanda bahwa jiwamu rindu kepada Penciptanya. Dan rindu itu tidak akan pernah terobati oleh dunia, kecuali dengan kembali kepada Allah. Seringkali kita tidak sadar bahwa sumber kelelahan hati bukanlah karena hidup terlalu sulit, tetapi karena kita terlalu banyak berharap kepada dunia. Kita menggantungkan kebahagiaan pada manusia, pada keadaan, pada hasil, pada pencapaian. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana kita, sesuai keinginan kita, sesuai harapan kita. Ketika dunia tidak memenuhi itu semua, kita merasa kecewa, terluka, dan lelah.
Padahal dunia tidak pernah berjanji akan selalu ramah kepada siapapun. Hati yang lelah seringkali berasal dari harapan yang terlalu besar kepada sesuatu yang fana. Kita berharap manusia selalu mengerti kita, padahal manusia sendiri sering tidak mengerti dirinya. Kita berharap hidup selalu adil, padahal dunia memang bukan tempat keadilan sempurna. Kita berharap bahagia tanpa sedih, padahal Allah menciptakan senyum dan air mata sebagai bagian dari perjalanan iman. Ketika hati terlalu bergantung pada makhluk, sedikit saja makhluk itu berubah, hati langsung runtuh. Ketika seseorang tidak lagi memperhatikan kita merasa tidak berharga. Ketika usaha tidak dihargai, kita merasa gagal. Ketika doa belum dikabulkan, kita merasa dilupakan. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan kita dilupakan, tetapi kita sedang diajarkan untuk melepaskan ketergantungan dari selain Allah. Allah ingin hati kita kuat, bukan karena dunia, tetapi karena iman. Allah ingin kita bahagia, bukan karena keadaan, tetapi karena yakin kepadanya. Allah ingin kita tenang, bukan karena masalah hilang, tetapi karena kita percaya bahwa setiap masalah ada dalam genggamannya. Jika ketenangan bergantung pada dunia, maka ketenangan itu rapuh. Tetapi jika ketenangan bersumber dari Allah, maka ia tidak tergoyahkan. Kadang kita merasa lelah karena terlalu sering membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita melihat kebahagiaan mereka di layar, kesuksesan mereka di cerita, ketenangan mereka di foto. Kita lupa bahwa yang kita lihat hanyalah potongan kecil, bukan keseluruhan. Kita tidak tahu air mata yang mereka sembunyikan, luka yang mereka pendam, atau doa yang mereka bisikkan di malam hari. Namun hati kita terlanjur iri, terlanjur merasa kurang, terlanjur merasa tertinggal. Padahal setiap orang punya ujian masing-masing. Tidak ada hidup yang benar-benar ringan, hanya berbeda bentuk bebannya. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelimpahan. Ada yang diuji dengan kesepian, ada yang diuji dengan keramaian. Ada yang diuji dengan kegagalan, ada yang diuji dengan kesuksesan. Dan semua ujian itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkan, tetapi untuk mendekatkan. Hati yang lelah sebenarnya sedang berkata bahwa ia butuh makna, bukan sekadar kesenangan. Butuh arah, bukan sekadar hiburan. Butuh tujuan, bukan sekadar aktivitas. Karena tanpa makna, hidup hanya menjadi rutinitas yang kosong. Kita bangun, bekerja, pulang, tidur, lalu mengulang lagi, tanpa pernah benar-benar merasa hidup. Jiwa kita bergerak, tetapi tidak berkembang. Tubuh kita berjalan, tetapi hati kita diam. Disinilah iman berperan. Iman memberi makna pada setiap langkah. Iman mengubah kesulitan menjadi pahala, kesabaran menjadi cahaya, air mata menjadi doa. Dengan iman, kita tidak lagi melihat hidup sebagai beban, tetapi sebagai amanah. Kita tidak lagi melihat masalah sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh.
Kita tidak lagi melihat penantian sebagai siksaan, tetapi sebagai proses pemurnian. Ketika hati lelah, jangan langsung menyalahkan dunia. Coba periksa hubunganmu dengan Allah. Apakah sholat masih sekadar kewajiban, atau sudah menjadi kebutuhan? Apakah doa masih sekadar rutinitas, atau sudah menjadi curahan hati? Apakah Al-Quran masih sekadar bacaan, atau sudah menjadi pelukan jiwa? Karena seringkali, kelelahan bukan karena masalah terlalu besar, tetapi karena iman terlalu jauh. Allah tidak pernah meminta kita untuk kuat setiap saat. Allah hanya meminta kita untuk kembali setiap kali lelah. Kembali kepadanya dengan jujur, dengan rendah hati, dengan air mata jika perlu. Tidak perlu berpura-pura baik di hadapan Allah. Tidak perlu terlihat tegar di hadapannya. Datanglah sebagai dirimu yang sebenarnya, dengan segala luka, kekurangan, dan kelemahan. Karena Allah mencintai hamba yang datang bukan dengan kesempurnaan, tetapi dengan kejujuran. Hati yang lelah seringkali butuh satu hal sederhana, yaitu merasa didengar. Dan tidak ada yang lebih mampu mendengarkan selain Allah. Manusia bisa lelah mendengar keluhan kita, bisa bosan dengan cerita kita, bisa menjauh ketika masalah kita terlalu berat, tetapi Allah tidak pernah bosan. Setiap doa, setiap bisikan, setiap tangisan, semua dicatat, semua diperhatikan, semua memiliki nilai. Mungkin jawaban doa tidak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan. Kadang Allah mengganti, kadang menunda, kadang mengarahkan ke jalan lain. Tetapi satu hal yang pasti, Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang sia-sia. Jika hari ini kamu belum mendapatkan yang kamu minta, mungkin karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih kamu butuhkan. Sesuatu yang tidak selalu menyenangkan, tetapi lebih menyelamatkan. Hati yang lelah bukan berarti imanmu lemah. Justru seringkali, hati yang lelah adalah hati yang sedang tumbuh. Karena hanya orang yang peduli yang bisa merasa lelah. Hanya orang yang ingin lebih baik yang bisa merasa berat. Dan hanya orang yang beriman yang bisa merasakan rindu kepada ketenangan sejati. Lelahmu bukan akhir. Lelahmu adalah tanda bahwa kamu sedang berada di tengah perjalanan menuju kedewasaan jiwa. Pada akhirnya, kita akan sampai pada satu kesimpulan sederhana namun sangat dalam, bahwa kelelahan hati bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang perlu dipahami. Karena hati yang lelah seringkali bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita sedang dipanggil untuk berhenti sejenak dan kembali kepada makna yang sebenarnya. Kembali kepada Allah, kembali kepada tujuan hidup, kembali kepada kesadaran bahwa kita bukan diciptakan untuk mengejar dunia, tetapi untuk mengenal Sang Pencipta dunia. Hidup ini akan selalu bergerak. Masalah akan datang silih berganti. Kadang satu selesai, yang lain muncul. Kadang belum sempat bernapas, sudah datang ujian baru. Jika kita menunggu hidup menjadi sempurna baru merasa tenang, maka kita akan menunggu selamanya. Karena kesempurnaan tidak ada di dunia,
Kesempurnaan hanya ada di akhirat. Dunia ini memang tidak dirancang untuk memuaskan, tetapi untuk mengingatkan. Di titik tertentu, kita harus belajar berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua keinginan akan terwujud, tidak semua harapan akan terpenuhi, dan tidak semua doa akan dijawab sesuai waktu yang kita mau. Tetapi bukan berarti doa tidak dikabulkan. Kadang Allah mengabulkan dengan cara yang berbeda, pada waktu yang berbeda, dan untuk tujuan yang lebih besar dari yang kita pahami. Dan justru disitulah keindahan iman, ketika kita percaya meskipun belum melihat, yakin meskipun belum mengerti. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah bekerja sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah dengan hati yang tenang. Tidak gelisah berlebihan, tidak kecewa berlebihan, tidak berharap berlebihan kepada makhluk. Karena orang yang bertawakal tahu bahwa apapun hasilnya, jika datang dari Allah, maka itulah yang terbaik. Meskipun kadang terasa pahit, tetapi selalu membawa hikmah. Husnudzon kepada Allah adalah obat bagi hati yang lelah. Berprasangka baik bahwa Allah tidak sedang menyulitkan, tetapi sedang melindungi. Bahwa Allah tidak sedang menolak, tetapi sedang menyiapkan. Bahwa Allah tidak sedang menjauh, tetapi justru sedang mendekatkan dengan cara yang tidak selalu kita sukai. Ketika hati mampu melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, maka bahkan kegagalan pun terasa bermakna, bahkan kehilangan pun terasa mendewasakan. Tidak semua orang akan memahami perjalananmu. Tidak semua orang akan mengerti mengapa kamu lelah, mengapa kamu diam, mengapa kamu berubah. Dan tidak apa-apa. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi manusia. Kamu hidup untuk memenuhi panggilan Allah. Jika hari ini kamu harus melambat, melangkah lebih pelan, atau berhenti sejenak untuk memperbaiki diri, itu bukan kelemahan, itu kebijaksanaan. Ada fase dalam hidup di mana kita tidak lagi mengejar banyak hal, tetapi justru mulai melepaskan. Melepaskan ambisi yang terlalu membebani, melepaskan keinginan untuk selalu dipahami, melepaskan kebutuhan untuk selalu diakui. Kita mulai belajar bahwa ketenangan tidak datang dari banyaknya yang kita miliki, tetapi dari sedikitnya yang kita butuhkan. Dan yang paling kita butuhkan sebenarnya bukan dunia, tetapi Allah. Ketika hati mulai tenang, kita tidak lagi terlalu takut dengan masa depan, karena kita percaya bahwa rezeki tidak pernah salah alamat. Kita tidak lagi terlalu menyesali masa lalu, karena kita yakin bahwa semua yang terjadi sudah tertulis. Kita tidak lagi terlalu gelisah dengan hari ini, karena kita sadar bahwa Allah selalu bersama hamba-Nya yang berserah. Kita mulai hidup dengan ritme yang lebih lembut, lebih sadar, lebih penuh makna. Ketenangan sejati bukan ketika hidup bebas masalah, tetapi ketika hati tetap damai meskipun masalah ada. Bukan ketika dunia memberi semua yang kita inginkan, tetapi ketika kita mampu menerima apa yang Allah berikan. Bukan ketika kita selalu tersenyum, tetapi ketika kita mampu bersabar dalam tangis. Itulah ketenangan yang tidak bisa dibeli,
tidak bisa dipinjam, tidak bisa ditiru. Ia hanya bisa lahir dari iman yang matang. Jika hari ini kamu masih merasa lelah, itu bukan berarti kamu belum sampai. Itu hanya berarti kamu sedang dalam proses. Proses menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, lebih kuat, lebih dekat dengan Allah. Jangan terburu-buru ingin sembuh, ingin tenang, ingin bahagia. Biarkan dirimu tumbuh secara alami. Karena bunga yang mekar terlalu cepat, seringkali layu lebih cepat pula. Tetapi bunga yang tumbuh perlahan, akarnya lebih kuat. Teruslah berjalan meskipun pelan. Teruslah berdoa meskipun belum melihat hasil. Teruslah berbuat baik meskipun tidak selalu dihargai. Teruslah berharap kepada Allah meskipun dunia sering mengecewakan. Karena pada akhirnya, satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan adalah Allah. Dan satu-satunya tempat pulang yang tidak pernah menolak adalah Allah. Saat dunia terasa terlalu bising, kembalilah ke dalam hatimu. Saat hatimu terasa terlalu berat, kembalilah kepada Rabb-Mu. Dan saat kamu merasa tidak kuat lagi, ingatlah bahwa kamu tidak pernah sendirian. Ada Allah yang selalu menunggu, selalu mendengar, selalu siap memeluk jiwamu dengan rahmat-Nya. Kelelahanmu bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari kedewasaan. Dan ketenanganmu bukan hadiah dari dunia, tetapi karunia dari Allah. Crescent Moon.